Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga kami sepanjang hari, tiba saatnya kami Tuhan untuk memuliakan namamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan boleh layak sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami semua. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini, renungan pada malam hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 9. Satu ayat yang sangat terkenal yang saya yakin Bapak Ibu pasti pernah membaca, merenungkan, dan saya ajak pada malam hari ini merenungkan kembali. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 9 saya akan bacakan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus ini berlatar belakang tentang perpecahan yang ada di dalam jemaat. Paulus mendengar bahwa ada perpecahan itu disebabkan karena jemaat mengidolakan hamba-hamba Tuhan yang melayani pada waktu itu. Ada yang berkata gini, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, dan ada satu lagi sebutkan, dan aku dari golongan Kefas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu merupakan satu permasalahan tersendiri dan menjadi perhatian serius dari Rasul Paulus. Oleh karena itu, dalam suratnya, Rasul Paulus berkatakan gini, karena kami adalah rekan sekerja Allah. Karena kami, jadi kami ini artinya jamak. Dan yang diajak ngomong ini, pembaca itu tidak termasuk dalam kata kami. Kami ini siapa? Kalau kita lihat di perikop sebelumnya, itu Paulus menyebutkan dirinya dan juga Apolos. Dan juga ada perikop gini, aku menanam, Apolos yang menyiram. Jadi kami ini dimaksudkan adalah Paulus dan Apolos. Karena kami adalah rekan sekerja Allah. Atau dalam bahasa lain dikatakan gini, karena kami adalah rekawan sekerja untuk Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali ketika ada satu kalimat, ada satu kata dikatakan gini, kawan sekerja. Paulus menyebutkan Apolos ini adalah kawan sekerja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada malam hari ini saya tarik dari dua kata ini, rekan sekerja. Apa sih artinya rekan sekerja? Yang pertama adalah rekan sekerja berarti mempunyai tujuan yang sama. Apolos dan Paulus mempunyai tujuan yang sama, yaitu membangun kerohanian dari jemaat Korintus. Itu tujuan mereka. Nah, oleh karena itu Paulus ingin mengatakan pada jemaat di Korintus bahwa kami mempunyai tujuan yang sama. Dikatakan gini di ayat 9, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi yang kami layani adalah Allah melalui jemaat Korintus. Dua orang ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu kerohanian di Korintus. Kawan sekerja Allah berarti punya tujuan yang sama. Dalam ilustrasi dikatakan gini, ada satu perahu itu akan berlayar dari satu titik menuju ke satu titik yang lain. Tidak mungkin perahu itu berjalan dari satu titik
kedua titik yang berlainan. Tidak mungkin. Yang terjadi adalah perahu itu akan berlayar dari satu titik ke titik yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam pelayanan kita punya rekan sekerja, berarti orang tersebut harus mempunyai satu kebutuhan, yaitu tujuan yang sama. Rasul Paulus, Apolos itu punya satu tujuan sama, yaitu melayani Tuhan di jemaat Korintus. Itu yang pertama. Yang kedua, apa arti rekan sekerja Allah? Arti kata rekan sekerja yang kedua, yang tadi adalah mempunyai tujuan yang sama. Dan yang kedua adalah tidak ada persaingan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus dan Apolos itu bersama-sama bekerja, bersama-sama melayani Allah di jemaat di Korintus. Dan dua orang ini bersama-sama dan tidak merasa bahwa satu yang lain itu menyaingi. Tidak ada menyaingi satu sama lain, tidak ada. Karena bekerja bersama-sama. Nah, repotnya ketika umpamanya dua orang dalam satu pelayanan itu merasa tersaingi. Waduh, ini kalau dia pintar, aku harus lebih pintar lagi. Dalam pelayanan, seharusnya tidak ada rasa persaingan-persaingan seperti itu. Karena kita menggarap satu tempat yang sama. Karena kita menggarap satu bidang yang sama. Jadi tidak ada rasa persaingan. Nah, anehnya ketika umpamanya kita merasa tersaingi, berarti ada sesuatu yang tidak beres seharusnya. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Karena dalam pelayanan tidak ada yang merasa tersaingi. Kalau ada merasa tersaingi, seharusnya yang terjadi adalah pelayanan itu penuh dengan sikut-menyikut, penuh dengan intrik-intrik untuk menyingkirkan satu atau dua orang. Ketika kita berkata bahwa aku rekan sekerja dengan dia, artinya kita ini tidak ada rasa persaingan. Apolos dan Paulus dalam tugasnya, dalam melayani jemaat di Korintus, tidak pernah ada persaingan. Kalau kita lihat ke belakang, siapakah Paulus? Paulus adalah seorang rasul. Apolos juga seorang yang cakap. Tetapi dua orang ini tidak ada persaingan. Lalu yang ketiga adalah rekan sekerja tidak hanya mempunyai tujuan sama, bukan hanya tidak ada persaingan, tapi yang ketiga, arti rekan sekerja berarti kelebihan yang satu itu berguna untuk saling memperlengkapi. Kita tahu bahwa Paulus mempunyai pendidikan yang lebih bagus daripada Apolos. Paulus ini dididik oleh seorang guru yang bernama Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang guru yang pada waktu itu sangat terkenal sekali dan sangat terpandang. Dan itu adalah menjadi guru Paulus. Dan Paulus itu punya gelar rasul. Kalau Apolos tidak. Tetapi saya tidak menemukan dalam sepanjang surat 1 Korintus tidak ada indikasi, tidak ada tanda-tanda bahwa Paulus itu menyindir atau memperlihatkan kelemahan dari Apolos. Tidak. Ketika Paulus berkata, kami rekan sekerja Allah, kami kawan sekerja Allah, berarti kelebihan Paulus itu juga memperlengkapi Apolos. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di era sekarang ini itu jauh tuntutannya. Kalau kita bandingkan 30 tahun yang lalu, maka tuntutannya itu sangat berlainan. Suatu contoh, bahasa Inggris diajarkan pada waktu SMA atau SMP mungkin. Itu 30 tahun yang lalu kurang lebih. Tetapi kok sekarang bukan SMP, tetapi justru playgroup itu sudah diajar bahasa Inggris.
Artinya kalau ketika melihat seperti ini, berarti tuntutan zaman itu semakin lama semakin berat. Dan kadang-kadang ada orang menyadari bahwa tuntutan zaman semakin lama semakin berat, itu membuat bahwa, oh aku harus memperlengkapi diri. Itu adalah satu hal yang bagus. Tetapi ketika kita menyadari bahwa saya ingin memperlengkapi diri dalam pelayanan, kadang-kadang ketika kita menemui dalam satu tim pelayanan, ada yang kurang, justru malah sebaliknya, dipandang rendah, kadang-kadang dibully atau apapun, gitu ya. Seharusnya ini tidak terjadi, gitu ya. Kalau kita menyadari bahwa kita ada rekan sekerja Allah yang berguna untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan kita boleh memperlengkapi diri dengan berbagai macam hal. Karena itu memang tuntutan, tetapi yang harus kita jaga adalah kita harus juga memperlengkapi orang lain. Kita juga memperlengkapi orang lain supaya orang lain itu juga bisa dikatakan juga merasakan bahwa kita ini lebih. Orang lain merasakan hal yang positif. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat cakap, tapi dia tidak pernah merendahkan Apolos. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penting ketika kita dalam pelayanan memperlengkapi diri, tapi penting juga kita memandang bahwa dia adalah rekan sekerja Allah, sama dengan saya, sama dengan orang lain, dan saya harus memperlengkapi kelemahannya dia. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 poin yang hari ini kita bahas, yang berasal dari kata rekan sekerja. Yang pertama, kita mempunyai tujuan yang sama. Satu tim harus mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, satu tim tidak boleh ada persaingan. Dan yang ketiga, satu tim itu mempunyai kelebihan yang harus saling memperlengkapi. Ingat, kita ini melayani Tuhan. Kita ini melayani Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu memberi porsinya kepada kita untuk melayani Tuhan, betapa itu adalah satu tugas yang sangat berharga. Seumpama seorang raja atau seorang presiden membagi tugasnya, memberikan kita tugas, maka kita akan betul-betul jaga, kita akan betul-betul laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini Tuhan yang memberi tugas. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia memberikan porsi kecil untuk manusia kerjakan. Karena itu, ketika kita melayani, sangatlah penting untuk mendasari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan anugerah. Tidak ada persaingan, saling memperlengkapi, dan mempunyai tujuan yang sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang terbesar itu. Ajar kami untuk saling merendahkan hati kami dalam pelayanan Tuhan. Ajar kami untuk memahami bahwa kami ada rekan sekerja yang punya tujuan yang sama. Kami punya rekan sekerja yang tidak mempunyai persaingan, yang tidak ada persaingan. Dan kami ada rekan sekerja Allah yang saling memperlengkapi satu yang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa menopang kami dalam pelayanan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.